pimpinan yang pertama bab 48 dengan akhlaknya Rasulullah. Di bab ke-49 bagaimana Rasul tidak langsung terang-terangan, karena Rasul punya haya, punya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari pondasi keimanan. Nanti kita juga sampai kepada ini yang sering pegel-pegel, yang sering capek-capek. Ada yang namanya hijamah. Apa itu? Bekam. Maka yang sering bekam, apalagi bekamnya tiap bulan, apalagi bekamnya pada Ayyamul Bid, hari-hari Ayyamul Bid pertengahan, di mana air kemudian tenang dan situasi cuaca juga sangat baik pada pertengahan bulan. Yang suka puasa Ayyamul Bid itu bagus, sekaligus yang belum dibekam kalau bingung caranya, waktunya, sekalian puasa bisa sekalian dibekam. Kemudian bab 51 terkait nama-nama baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ke-52 terkait usia baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang keenam bab ke-53 terkait wafatnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh terkait warisan. Nah, ini yang masih banyak, tanahnya lebar, kontrakannya 250 pintu, ya kan? Rukonya lapangan futsal mungkin 10, ya. Ini juga bisa berkaca dengan warisan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir bab 55 terkait mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mimpi ini berbentuk wujud kehakikatan Rasul. Satu bagian nikmat yang Allah sempurnakan menurut Imam Tirmizi adalah puncaknya bab ke-55 bertemu baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelarlah insya Allah 4 bab siang hari ini, mudah-mudahan selesai sampai akhirnya kita menutupnya dengan ijazah. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita kekuatan, kemanfaatan ilmu. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat yang tenar seringkali kita dengar, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau di beberapa literasi diklat kuliah ataupun pelatihan-pelatihan ataupun sertifikasi baik profesi atau yang lainnya, seringkali dikaitkan nama Nabi itu dengan akhlak yang mulia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam di ayat 4 bukan hanya akhlak yang baik, bukan hanya disebut akhlakul karimah, tapi Allah menyebutnya dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang azimah, akhlak yang agung. Kalau dalam KBBI itu azimah itu lebih tinggi daripada karimah. Azimah itu lebih tinggi derajatnya daripada akhlak yang baik saja. Kan beberapa literasi menunjukkan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Ternyata Allah sendiri yang menempatkannya dengan akhlakul azimah, akhlak yang agung. Maka kalau kita lihat KBBI lagi, apa itu akhlak? Apa-apa yang melekat pada diri dan dia berpotensi untuk melakukan aksi
Itulah yang namanya akhlak. Maka dalam terminologi hadis, baik itu ulumul hadis, ilmu-ilmu yang mempelajari terkait arti hadis atau derajat hadis, ya, kita harus mencari dari mana sanadnya. Sanad itu berarti integrasi keilmuan. Ini dari siapa? Ya kan biasanya kita lihat ada an, ya. Misalnya Imam Muslim belajar dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar pada gurunya bernama Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil dari gurunya bernama Abu Zinan. Abu Zinan belajar pada gurunya namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik mengambil sanad pada gurunya bernama A'raj. A'raj belajar langsung kepada gurunya bernama Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi belajar pada gurunya langsung Sayyidina wa Maulana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaitan ini seringkali disebut dengan qaulun au fi'lun au takrirun. Qaulun, apa-apa yang melekat terkait perkataan. Au fi'lun, apa-apa yang melekat, bukan hanya perbuatan, apa-apa yang melekat. Nabi minum, maaf, tidak pernah Nabi minum sendirian, diajak istrinya, Humairah, sini minum. Enggak pernah Nabi minum sendiri kan, apalagi nongkrong di warung kopi sendirian. Pasti dia ngajak temannya, ke temannya enggak ada, istrinya. Ada hadis yang viral namanya Jabir ibn Abdillah, yang dia makan kalau ngelihat Nabi lapar. Begitu Nabi sambil ngomong sambil muncrat-muncrat. Jabir ini sering ketemu Nabi, bahkan hajinya bareng Nabi. Maka kata Jabir, ini Nabi lapar, masakin. Kata bininya, Nabi kalau makan nggak pernah sendirian, pasti ngajak orang. Nah itu dia, minum Nabi ngajak orang. Nah Nabi perbuatan yang melekat, istrinya diajak minum, minum dulu neng. Begitu istrinya minum, Sayyidatina Aisyah, Nabi minum. Apa yang dicari Nabi? Bekas bibirnya Sayyidatina Aisyah. Jadi bekas bibirnya itu yang dia minum. Kalau kita kan beda. Mana bekas dia? Oh yang ini nih, kita di sini minumnya. Melekat. Nabi nggak pernah mau berhutang, tapi ketika keadaan paceklik menggadaikan baju besinya. Tapi ini untuk kebutuhan. Tapi kalau sudah malam, waktunya istirahat, masuk kamar berduaan sama istri, jangan sekali-kali ngomongin adira, jangan sekali-kali ngomongin home credit, jangan sekali-kali ngomongin ACC, apalagi nunjukin WA-nya apa namanya kredivo, ya kan? Jangan sekali-kali. Ini namanya perbuatan tidak terucap, tidak tergambarkan, tapi dia melekat kepada Rasulullah. Yang ketiga takrir. Takrir itu berarti sikap. Nah, akhlak inilah yang kemudian disebut oleh Imam Tirmizi bahwa Allah menyebutkan bukan akhlak karimah saja, tapi akhlakul azimah, akhlak yang agung. Satu misalnya, sebagai pemimpin Rasul juga bertetangga. Tetanggaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam layaknya kita bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan keluarga kita. Bahwa ada orang yang bertetangga dengan Rasulullah, ya. Ini ada 15. Bertetangganya Nabi itu selalu negor dan ngajak tetangganya. Ada sahabat Nabi bernama Zaid bin Sabit. Beliau punya syair, nahnu jironum minal harami haramil ihsani wal hasani. Kami tetangganya Nabi, tetangganya Masjidil Haram. Maka yang kelihatan nama kami baik,
Apa diantaranya? Nabi itu bertetanggaan dengan siapa? Diantaranya dengan saya. Disebutkan oleh yang namanya Zaid bin Sabit bahwa satu ketika dakhala nafarun ala Zaid, ada orang masuk rumah Zaid. Ngapain? Disuruh datang ke rumah Rasul. Kenapa disuruh datang ke rumah Rasul? Karena kuntu jariyatan. Kata Nabi, kamu kan tetangganya, maka apa yang terjadi di Rasul kamu berhak tahu. Idza nazala alaihil wahyu ba'asa ilayya fa'aktubuhu. Begitupun kalau datang turun wahyu, Rasul nyuruh orang untuk ke rumahnya Zaid bin Sabit, fa'aktubuhu lahu, dan menuliskannya. Artinya apa? Dalam urusan bertetangga, Nabi selalu melibatkan aktivitasnya dengan tetangga. Maka yang punya tetangga, syukur alhamdulillah. Yang nggak punya tetangga, nyari tetangga. Ya. Apalagi tetangganya baru, alhamdulillah. Sebab kata orang Arab, al-jar qabla dar. Kalau nanti nyari rumah, ngambil KPR lagi, sebelum ngambil rumahnya, lihat dulu jarnya. Tetangganya dulu, baru rumahnya. Kalau tetangganya sering jamaah, maka kita ikutan jamaah. Kalau tetangganya tempat kita mau ngambil rumah ini, tiap hari kerjaannya mancing, maka pelan-pelan kita jadi ahli mancing. Itulah pentingnya kemudian bertetangga. Yang kedua, Nabi itu yuqbalu biwajhihi. Sebagai pemimpin, Nabi itu tidak pernah bicara kecuali wajhan biwajhin, muka ketemu muka, mata ketemu mata. Enggak kayak anak sekarang, mulut mah iya, matanya ke HP aja, ke HP. Nabi yuqbalu biwajhihi, sebagai pemimpin, dengan siapapun beliau bicara, siapapun mau yang lebih kecil diantaranya, selalu Rasul menghadapkan wajahnya ke lawan bicaranya. Disebutkan oleh Amr ibn As, mantan gubernur Mesir, beliau menyebutkan bahwa yuqbalu biwajhihi wa hadisihi ala asyaril qaum. Jangankan sama temennya, asyaril qaum, musuhnya saja, orang yang ngebenci dia, Nabi itu yuqbalu biwajhihi, selalu muka ketemu muka. Belum pernah aku melihat, kata Amr ibn As, beliau berpaling muka. Ya, maka nanti yang menegur Nabi itu bukan sahabat. Yang menegur Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi lagi rapat pleno sama pemuka Quraisy terkait pemboikotan Al-Hudaybiyah. Nabi sedang rapat, tiba-tiba ja'a rajulun a'ma, ada orang masuk matanya buta. Aina Muhammad, aina Muhammad, mana yang namanya Muhammad? Alimni ma'allamahullah, ajarkan saya apa yang diajarkan Allah kepadamu. Tapi Nabi lagi rapat. Ini bapak lagi rapat nih, tiba-tiba ada orang nyelonong, tiba-tiba ada marketing masuk, tiba-tiba ada sales, tiba-tiba. Kira-kira gimana kita? Kurang nyaman ya. Apalagi yang masuk tukang ngagih utang, ya, berubah muka kita. Sama, Nabi begitu sedang rapat, tiba-tiba masuk orang buta ini, berubah wajahnya. Faghayyara wajhuhu, wajahnya berubah. Maka Allah menegur langsung. Apa yang Allah tegur kepada Nabi? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jangan sampai an ja'ahul a'ma, karena dia orang buta, ya kan, kemudian kamu ya berubah wajahnya. Nggak boleh kita. Itu bahwa Rasul ngomong langsung ke muka, antara muka. Yang ketiga, Nabi nggak pernah apa itu nyakitin. Nggak pernah Nabi sebagai pemimpin nyalahin.
Nabi kalau udah dikerjain sama siapapun, beliau mengapresiasi dan tidak pernah bertanya kenapa dikerjakan yang ini bukan yang itu. Kalau udah dikerjakan, kata Nabi, itu bagian dari kodoknya Allah, ketentuan Allah yang harus kita imani. Maka ada sahabat Nabi bernama Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa khadimtun nabiyya asra sinin, aku menjadi ajudan Rasul 10 tahun. Bawain bajunya, beresin kasurnya, segala macam. Kata beliau, ya, wa maqala li syai'in sana'tuhu, selama 10 tahun aku mengabdi jadi ajudan Rasul, enggak pernah tuh Rasul ngomong qala li syai'in sana'tuhu, kenapa kamu melakukan ini? Artinya di mata Rasul semua bawahannya, siapapun yang kerja sama beliau, kalau udah dikerjain mah udah. Kenapa? Itu dikerjakan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang belum dikerjakan, Nabi ngasih pilihan. Tapi kalau yang sudah dikerjakan, tidak pernah qala li syai'in sana'tuhu, enggak pernah Nabi berkata kenapa kamu melakukan ini, walima sana'tuhu, dan kenapa kau kerjakan tanpa sepengetahuanku, misalnya, enggak pernah Nabi. Wala li syai'in taraktuhu amlan taraktuhu, ada yang ketinggalan, kenapa lupa, enggak pernah Nabi. Ya namanya lupa udah, lupa kan enggak ingat. Namanya enggak ingat kan lupa. Lupa yang enggak ingat kan begitu. Kadang-kadang kita suka ditanya, lupa Pak, kenapa lupa? Ya namanya lupa. Lupa kan enggak ingat, ya kan? Enggak ingat Pak, kenapa enggak ingat, ya kan? Maka Nabi enggak pernah tuh li syai'in taraktuhu, kalau aku melupakan sesuatu, enggak pernah Nabi. Kenapa lupa, kenapa ketinggalan, enggak pernah. 10 tahun Anas bin Malik, min ahsanin nasi khuluqa, begitulah kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahu, Rasul enggak pernah nunjukin meskipun beliau tidak nyaman, meskipun beliau tidak suka, beliau tidak mengungkapkan sesuatu di hadapan lawannya. Ini kadang-kadang kita kan beda, keselnya sama siapa, ya kan, marah-marahnya sama siapa. Kalau Nabi enggak, dengan orang yang dia benci saja tidak dijabarkan, tidak diungkapkan. Begitupun apalagi dengan orang yang dia cintai. Maka ada namanya sahabat Nabi, masih Anas bin Malik, menyebutkan layakadu biwajhin, Rasul tidak pernah mengungkapkan di wajahnya ahadan bi syai'in yakrahu, dengan apa yang kemudian dia tidak sukai. Contoh, qama liqaum law qultum lahu yada'u hadha safra, satu ketika ada orang duduk depan Nabi, ya, semuanya diwarnain kuning. Jadi kalau rambut kita kuning, ya di henna misalnya, ya kan, jenggot kita kuning, boleh-boleh aja, yang penting nggak boleh hitam. Boleh ngecat, boleh, ya, dicat rambutnya, aki-aki rambutnya dicat, ya kan, begitu sholat, wah anak muda lagi ke masjid, padahal mah aki-aki, ya kan begitu. Boleh, yang penting apa? Tidak warna hitam. Satu ketika ini semuanya tangannya kuning, dikuningin semua, bukan cuman rambut, bukan jenggot, semuanya kuning. Maka Nabi tidak nyaman. Maka disebutkanlah kepada Anas bin Malik, ya kan, begitu orangnya pergi baru dibilang nanti kalau ada orang bertanya, ya tidak perlu semuanya dikuningin. Ya, ini artinya bahwa Nabi dalam satu hal tidak nyaman, tidak suka, tapi tidak menunjukkan di hadapan orang tersebut. Yang kelima, Nabi itu fahisyah, tidak bersifat keji. Ya, ada Muhammad bin Bashar, Jabir ibn Abdullah, yang kemudian menyebutkan dari Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Ada 3 orang datang ke Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang satu pengen ibadah sampai nggak tidur-tidur, sampai di masjid diikat badannya pakai tambang. Biar apa? Biar nggak jatuh, biar nggak ngantuk. Yang satu pengen ibadah,
puasa sampai nggak buka-buka, maghrib jalan terus, isya jalan terus, nggak pernah buka-buka. Kenapa? Niatnya ibadah, ya kan. Yang satu lagi, ya kan, sampai walan atazawwajun nisa, sampai nggak pengen nikah sama perempuan saking pengen ibadahnya. Sebab kalau udah kenal perempuan, nikah sama perempuan, ntar ibadahnya hilang, kata dia. 3 nih, 1 nggak tidur-tidur, 2 nggak buka-buka puasa, yang ketiga ibadah sampai pengen ninggalin semua, termasuk nggak pengen nikah. Maka Nabi disebutkan oleh Sayyidina Aisyah, ya, walam yakun faul fahisyah. Nabi itu nggak pernah keji, baik itu tingkah lakunya, baik itu perbuatannya, baik apapun yang dilakukannya. Maka Nabi menyambung, ana atazawwajun nisa, akulu wa ashrabu wa amsi fil aswaq. Saya makan, saya minum, saya puasa. Wayaknya makan, waktunya minum, saya minum dan makan. Waktunya puasa, saya puasa. Waktunya buka, berbukanya juga pada waktunya. Artinya Nabi tetap berbuka. Malam, kata Nabi, arkudu, saya juga tidur, ya kan. Ya saya ibadah, saya juga tidur, ya kan. Kemudian wa atazawwajun nisa, dan saya juga ngapain? Tetap menikahi wanita, ya. Yang keenam, Rasul nggak pernah ada KDRT. Rasul tuh sebagai pemimpin nggak pernah, mohon maaf, nunjuk atau mungkin mohon maaf tangan melayang. Falam yadribu ahadan. Dalam semua sirah nabawiyah belum pernah tangan Nabi ini terlihat atau terceritakan terpaparkan memukul. Disebutkan oleh istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma doroba Rasulullah, Nabi sepanjang umurnya nggak pernah madoroba. Ini pakai simple past tense. Simple past tense berarti fi'il madhi yang sudah lampau, ditambah pakai ma tidak taukid, penegaskan. Madoroba Rasul, belum pernah ada siapapun di antara kita yang melihat, yang mendengar, bahkan menyaksikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doroba biyadihi, dia mukul dengan tangannya, qotun, meskipun sejenak atau sedikit, belum pernah. Illa, kecuali ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berpesan, ya kan, ketika berjihad di sabilillah, ya, ittaqu, jauhi yang namanya siapa? Sibyanan, anak kecil, wa mra'atan, perempuan, ya kan, kemudian wasuyukhon, orang-orang tua renta. Maka nggak boleh menyentuh anak kecil, orang perempuan, kemudian orang-orang yang renta, tua, dan seterusnya, ya. Lansia itu apa? Lanjut usia apa usia lanjut, ya, dua-duanya halia. Yang ketujuh, muntasiron min zulmihi, Rasul nggak pernah ngebales, nggak kayak kita kan, kadang-kadang gitu lebaran, ya, pada nangis habis sholat id, ya, ya kan, minta maaf, maafin ya, iya dimaafin, tapi urusan kemarin 7 turunan nggak bakal lupa. Saling bermaafan, tapi urusan kemarin 7 turunan nggak bakal lupa. Masih banyak cerita-cerita lalu yang kita masih ingat-ingat, ya. Coba dulu, jikalau umpama, ya, maka ada sahabat Nabi yang kemudian bertanya, namanya Hisham bin Urwah, bertanya kepada Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, selain tadi Rasul tidak memukul, maka Rasul kemudian mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Urwah, saya selama hidup dengan Rasul ngikut, nggak pernah yang namanya Rasul muntasiran min zulmihi, membalas daripada kezoliman, encing-encingnya, pale-paleknya, paman-pamannya. Kan luar biasa, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Bakhtari, dan Abu Gosok yang lainnya. Itu kan yang kemudian tidak suka dengan beliau. Yang sayang cuma 2, Abbas dengan Hamzah. Abbas nanti punya anak namanya Abdullah, yang kemudian ikut menjadi ngikutin Rasul kemana aja. Kemudian juga ada namanya
Hamzah yang wafat di syuhada Uhud, di perang Uhud ya. Yang kedelapan, alintalahu, bahwa Rasul tuh selalu lemah lembut ya, nggak pernah keras tanda kutip ya, menghardik orang. Disebutkan di sini istazana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika ada orang izin dalam satu perkumpulan dengan Rasul, kemudian saat itu ada hal yang penting disampaikan Rasul, beliau izin, maka beliau tidak pernah alla yakunal qaul falam kharaj, nggak pernah, nanti dulu, nggak usah, sebentar lagi, nggak pernah. Kalau ada orang mau keluar silahkan, ada orang mau izin silahkan ya. Rasul tidak pernah kemudian membalas izinnya itu dengan nanti dulu, sedikit lagi ya, ini sebentar lagi, enggak, tapi diberikan keluasan. Itulah Rasul yang kemudian lemah lembut. Kemudian Rasul itu sebagai pemimpin mempermudah sahadul khuluq, memperlancar urusan. Kan kalau ada yang mudah ngapain cari yang susah? Jangan sebaliknya, kadang-kadang kalau ada yang susah ngapain kasih yang mudah, kan begitu. Di hadis ke-9 ada namanya Sofyan Ibnu Sauri, kemudian ada namanya cucu beliau Hasan dan Husain. Kemudian Husain menyebutkan sa'altu, saya bertanya, ila abi, kepada bapakku, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya cucu itu manggil kakek ya bisa eyang, bisa bapak ya. Bapak itu berarti baba, jadi bukan berarti bapak asli, boleh jadi orang tua ya. Ada lagi bapak tua ya, batua ya. Disebutkan Husain bertanya kepada Rasul, dan Rasul kemudian ditanya oleh Husain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan kau lakukan? Kata Rasul, madamal basar syahadal khuluq, selama kita jadi manusia maka kewajiban kita adalah sahadal khuluq, mempermudah urusan dengan siapapun. Yang ke-10 disebutkan Nabi nggak pernah ngomong la, nggak pernah ngomong tidak, nggak pernah ngomong jangan. Ini beda sama kita kadang-kadang sama anak, jangan tidur dulu ya, sholat dulu ya, kan bisa yang lain, ganteng, soleh ya, kayak rajin banget sholatnya padahal belum sholat ya, akhirnya dia nggak enak sholat dulu ya kan. Kita kadang-kadang suka pakai kata-kata jangan, padahal Nabi tidak pernah menyebutkan kata-kata la. Disebutkan oleh Muhammad bin Bashar, Abdullah bin Jubair mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ketika ditanya atau berkata dengan siapapun, falam yakun syai'an la, belum pernah Nabi menjawab tidak. Kalau emang kita bisa, insya Allah berarti kita mudah-mudahan sampai. Kalau misalnya kita belum bisa, ya biiznillah kita minta izin karena Allah, tapi mudah-mudahan masih berharap. Tapi kalau sudah janji kemudian meleset janjinya, maka berubah menjadi qaddarallah, semua atas keputusan dan kehendak Allah. Al-insan bitafkir, manusia hanya bisa berencana, wallahu bitakdir, Allah juga yang menentukan. Yang ke-11 ajwa dan nas, Nabi sebagai pemimpin itu paling royal ya. Sering ada tulisan no typing ya sering ya, tapi kan dalam beberapa aktivitas tidaklah kita bersyukur kepada Allah selama kita tidak mampu bersyukur kepada manusia. Lam yaskurin nas lam yaskurillah. Bagaimana dia bersyukur kepada Allah kalau dengan manusia saja tak mampu berterima kasih? Nah, itu juga bagian. Berapa banyak saudara kita yang melebihi kapasitas bekerjanya, tapi ya kan seringkali kita memandang sebelah mata, padahal in ahsantum fa ahsinu ilaiha, kalau ada yang baik kita harus kemudian berbuat baik kepadanya. Bahkan Nabi menyebutkan
In ahsantum, kalau ada orang baik kepadamu, faqul jazakumullahu khairan ahsanal jaza, sampaikan kepadanya terima kasih banyak. Fa in lam tajiduhu, kalau kamu nggak nemuin, fad'u lahu, maka doakan dirinya. Maka Rasul ajwadan nas, paling baik, paling royal. Di mana disebutkan ada Ibnu Abbas, Abdullah, ini sepupu beliau, anak Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi itu ajwadan nas bil khair. Nabi paling baik orangnya. Bil khair, dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang baik, Nabi lebih baik lagi. Begitulah Rasulullah digambarkan oleh Ibnu Abbas. Bahkan ajwadu ma yakun fi syahri Ramadan. Terlebih-lebih pada bulan suci Ramadan. Ya, sebelum Ramadan beliau ajwan nas. Sekarang masuk tanggal 1 Jumadil Awal, betul. Habis Jumadil Awal berarti Jumadil Akhir. Ya, Rajab, 3 bulan lagi kita puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di 3 bulan itulah Nabi menjadi ajwadan nas, orang yang paling royal dengan bawahannya atau dengan siapapun. Yang ke-12, Nabi tidak pernah nyimpen bekal. Nah, artinya bahwa Nabi tidak berlebihan, seperlunya saja. Disebutkan di sini ada sahabat bernama Qutaibah, juga sahabat bernama Anas bin Malik, ajudan Nabi tadi, yang kemudian qala, beliau menyatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu la yaddakhiru syai'an lighad. Kalau ada sesuatu hari itu mau dikasih. Tidak sampai nyimpen ligot sampai besok. Ya. Kadang-kadang kan ini buat besok, buat ntar, akhirnya basi, ya kan? Akhirnya lupa. Ya. Ini yang kemudian menjadi bagian sifat-sifat dan akhlak baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bab ke-49, malu Rasul itu, satu ketika Nabi membetulkan bagian dari Ka'bah, Qubbatul Ka'bah, bagian dari Ka'bah. Ketika beliau rokoda, naik ke atas, ya, bajunya kemudian tersingkap. Bajunya tersingkap, artinya gamisnya tersingkap, berarti kakinya itu bagian kaki, mungkin betis ya, kalau ada angin berarti betisnya. Asyaddu hayaan, beliau itu orang yang paling malu. Seketika mukanya membiru, ya. Membiru karena apa? Kakinya, betisnya ketiup angin. Itu artinya babi adalah orang yang paling malu, ya. Ini kadang-kadang ya, banyak beberapa orang yang kemudian ke depan doang, tukang bakso doang. Ya, kata Nabi, tiap-tiap kita itu menjadi bagian penanggung jawab dari apa yang kita lihat, ya anak, ya keluarga, istri dan seterusnya. Sehingga Nabi mengingatkan, la yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga orang yang dayus. Apa itu dayus? Pakai dal ya, pakai D, bukan pakai G, bukan gayus, tapi dayus ya. Ditanya, wa mad dayus ya Rasulullah? Apa itu dayus ya Rasulullah? Alladzi yukirsu ala ahlihi. Ada kesempatan sedikit, itu tidak baik dibiarkan. Ya, ada tukang bakso atau ada tukang es atau tukang sayuran, ya, sehingga keluar, mohon maaf, jilbabnya doang, tangannya lupa, padahal masih tangan pendek, ya. Ini yang kemudian yukirsu, ya, membiarkan sesuatu yang tidak baik dalam keluarganya. Maka Rasul yang paling malu, malu. Kemudian di bab ke-50 ada hijamah, bekam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah bekam pasti merasakan manfaatnya. Yang belum pernah silahkan mencoba. Ya, diantaranya bahwa wal hijamatu, Rasul menyebutkan hajamahu tayyibatun. Yang namanya bekam itu sesuatu yang baik dikerjakan, ya.
dia menjadi satu kebaikan. Fa'amarallahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada siapa yang berbekam, ya kan, bisa'aini minat ta'am, agar kemudian meluangkan, tidak makan, tidak minum, artinya puasa dulu. Teknik-teknik ini kan kemudian dokter juga menyarankan kalau periksa darah dan seterusnya, maka sebaiknya untuk berpuasa. Nah, yang menariknya adalah wa kallama ahlahu fawadau anhu min kharajihi. Yang keluar dari darah bekam itu adalah darah yang kotor, bukan darah yang mengalir bersih. Artinya disedot sekali, itu darah yang kotor. Sedot sekali lagi, masih ada yang kotor. Sedot sekali lagi, ya, itu bisa jadi keluarnya bukan darah, tapi getah beningnya. Darahnya tetap mengalir, tapi yang keluar adalah mimma kharajihi, sesuatu yang udah nggak bermanfaat. Berarti darah kok kotor. Yang pernah bekam, berbahagialah, karena wal hijamatu thayyibatun, itu cara yang baik untuk sehat, dan dia mengeluarkan kharajuhu damun, darah yang tidak bermanfaat, tanda kutip darah kotor, bukan darah yang bersih. Kemudian di bab 51 itu ada nama-nama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nama Nabi kita Muhammad satu-satunya nama saat itu yang kemudian sebelumnya belum pernah ada nama Muhammad. Dulu namanya Udin doang, nggak ada Muhammad Nasruddin, ya Udin, ya. Begitu belakangan baru ada Muhammad Nasruddin, ya kan. Kalau orangnya sering jalan, ya kan, berarti namanya Jalaluddin, ya. Kalau orangnya di rumah aja, nggak kemana-mana, main PS aja, itu berarti Kamarudin, ya, sering di kamar, ya. Kalau orangnya gemuk, sehat, ya, itu namanya berarti Badarudin, ya. Tapi kalau orangnya kurus, itu berarti Hilaluddin, ya, hilal karena tipis, ya. Nah, itu berarti bahwa Nabi diberikan Nabi Muhammad ini sehingga ada satu Bani Sa'ad namanya, orang-orang yang menjadi pilihan orang Arab saat itu untuk menyusui. Jadi orang Arab tidak pernah menyusukan anaknya kecuali sama orang yang dipercaya, kecuali sama orang yang berputih pekerti tinggi, diantaranya adalah Bani Sa'ad. Kebayang nggak Pak, orang Arab dulu itu nyusuin anak sampai nyewa ke orang, ngasih fee ke orang, agar apa? Disusuin ASI. Yang sering kerja ke luar negeri ini sering ngeliat, ya, kalau kita kerja sama perempuan itu seringkali perempuan ke kamar mandi mulu. Suatu ketika nih konflik, ya, di Saudi waktu itu, kita di Jeddah itu, pemilik rumah tidak terima. Kenapa? Karena dia bekerja ke kamar mandi mulu. Apa urusannya ke kamar mandi terus? Ternyata pas kita tanya, sebelum berangkat dia melahirkan anak. Maka mohon maaf, selama di Saudi, ya, ketika anaknya lapar, alarmnya bunyi. Di mana bunyinya? Di ibunya, mengeras dadanya. Maka dia harus diperas di kamar mandi. Gitu. Asal anak lapar, gitu. Saking begitunya dulu. Maka kalau kita baru lahir udah susunya susu sapi, baru lahir nih, ya, ASI nggak dikasih, itu yang keras susu siapa, Ndar? Susunya sapi, ya, sapi mengeras susunya, kemudian karena emang keseringan dikasih susu sapi. Artinya ASI itu menjadi dasar awal, sekalipun formula boleh. Maksud saya, orang-orang dulu itu memilih cara ini sehingga nama Nabi Muhammad itu menjadi bagian nama yang dicari oleh orang-orang yang menyusui saat itu, termasuk adalah Sa'diyah dan Halimatus Sa'diyah. Kemudian nama-nama ini nanti bisa kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mahum min Nabi Ahmad, menjadi kewajiban kita memberikan nama terbaik kepada anak kita. Satu tempat
itu ada orang yang kemudian dipanggil dengan nama kakeknya. Dia muda dipanggil nama kakeknya. Lama kelamaan bukan malah tegak jalannya, lama-lama malah bongkok. Padahal umurnya masih muda. Karena nama itu adalah sesuatu yang baik. Maka kewajiban kita memberikan nama yang baik. Kedua, mengajarkan terkait agamanya. Yang ketiga adalah menikahkan ida adroka. Kalau udah sampai pada waktunya menikah. Yang ke-52, usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun? 63. Ya, kenapa nama disebutnya situn? Ya, salah sawa situn, 3 lebih daripada 60. Artinya apa? Rasul menyebutkan hasadumu ummati, umur umat Nabi itu ma baina sitin, 60 wasabin sampai 70. Jadi kalau hari ini ada yang umurnya 59 tahun 11 bulan, maka kalau dia makannya banyak, ngopinya banyak, istirahatnya banyak, jangan diaru-aru. Teman kita nih umurnya 59 tahun 11 bulan tidur mulu di kantor, biar aja. Kenapa? Sisa sebulan lagi dia mati, ya kan? Karena umur umat Rasul itu 60 sampai 70. Tetangga ada 73, fahum qalil, nggak banyak. Yang banyak itu 60 sampai 70. Itu umat usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah sakolat, ya, sakolat Rasul. Bapak-bapak yang sering boncengan, sering boncengin orang nggak? Tahu ya kadar boncengan kita beratnya seapa? Satu ketika dia naik sama kita, perasaan kita dia makin berat. Nah itu hati-hati. Rasul ketika wafat sakolat, tubuhnya terasa lebih berat. Ya. Kan beliau bersandar di mana? Di bahunya, ya, di istri beliau, bahwa Rasul tidak ingin wafat dalam keadaan sholat, baca Quran dan seterusnya, tapi beliau ingin wafat bersandar di bahu istrinya. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sakolat, ya, agak lebih berat. Bapak-bapak nanti kalau boncengin istrinya, oh agak berat nih, mah udah mulai lebih berat, ya itu berarti nggak lama lagi itu berarti, ya. Karena semakin berat rasanya, itu semakin dekat datang waktu ajal kita. Sakolat. Kata Rasul, ru'yi Aisyah, ruqyah saya. Nah yang sering ruqyah juga bagian dari apa yang dilakukan Rasul. Ruqyah saya. Kata Aisyah apa? Ya Rasul, yaduka ahsan min yadi, tanganmu jauh lebih berkah daripada tanganku. Maka Aisyah nggak mau meruqyah Nabi. Maka Aisyah mengambil tangan Nabi, fa'akhadha yadahu, diambil tangannya Nabi, diruqyah sendiri. Karena sakit kepalanya. Maka wa yushiru ala yadihi, Aisyah menjalankan tangannya. Maka kalau lagi berasa-berasa boleh juga, ya, dibacain, diusap-usap. Ini mengambil intisaban dari apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wafat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bab 54, warisan Nabi. Nah, ada nggak kira-kira Nabi punya warisan? Ada nggak? Kalau fungsi nabinya, bi annal anbiya la yurisu dinaron wala dirhaman, innama yurisul apa? Ilma. Nabi itu secara fungsinya sebagai nabi, dia tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dirham, ya kan, tidak mewarisi uang, ya kan, dinar, enggak juga, tapi yang diwarisi adalah keilmuan. Tapi Nabi punya sebidang tanah, disebutkan oleh Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah ini panjang umurnya karena memang didoakan Rasul. Ada 2 sahabat Nabi yang ikut dengan beliau. Yang pertama Jabir ibn Abdullah, wafat beliau lama setelah Rasul wafat.
ketemu dengan cucu-cucu baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sahabat yang sampai sekarang wakafnya masih bisa dirasakan oleh banyak. Beliau siapa? Ya, Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan. Disebutkan bahwa Utsman dan Jabir ibn Abdullah taroka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya warisan apa itu? Silahan, ya, senjata beliau, tombak beliau. Kemudian wa ardon, dan Nabi masih punya sebidang tanah, tapi ja'alaha sadaqatan. Nabi tidak mau pernah mewarisi itu, dan Rasul menyedekahkan alat perangnya dan tanah yang beliau punya. Artinya apa? Komitmennya jelas bahwa Nabi tidak mewarisi dirhaman, tidak mewarisi dirham dan dinar, wala dinaran, innama yurisul ilma. Ya, maka kalau ada suami wafat, ya, itu langsung dibagi. Kadang-kadang istrinya masih ada, entar nunggu malu mati, ya kan, emaknya belum mati, nungguin emaknya mati ribut semua, ya kan. Harusnya begitu meninggal istri yang dibagi. Kalau dia punya anak, nggak punya anak, ya, kalau dia punya anak berarti 1/8, kalau sendirian maka 1/4 dan seterusnya. Itu warisan Nabi terakhir, mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi bab terakhir dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Disebutkan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud, orang yang bikin Nabi nangis kalau baca Quran, orang yang bikin Nabi selalu ngomong hasbuka, hasbuka, cukup, cukup. Jenggot basah, baju basah. Kalau yang ngaji siapa? Yang ngaji Abdullah bin Mas'ud, ya. Disebutkan oleh beliau anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi beliau menyaksikan man ra'ani fil manam. Nanti Abdullah bin Mas'ud, man ra'ani fil manam, siapa orang yang melihatku dalam tidurnya. Kamu nih Abdullah bin Mas'ud, ra'ani fil manam, melihatku dalam tidurmu, faqad ra'ani, sesungguhnya kamu betul-betul sedang bertemu aku. Sungguh benar-benar kamu bertemu dengan aku. Fa inna syaitana la yamassalu bi, sesungguhnya setan itu tidak bisa ngapain? Menyerupai wajahna Nabi. Setan bisa nyerupain wajah-wajah poster yang di pohonan tuh, ya kan, tapi setan tidak yatamassalubi, tidak bisa menyerupai wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditutup oleh Imam Tirmizi, manzarani inda hayati, mereka yang datang ketika aku sudah wafat, maka sebetulnya dia datang sama dengan aku masih hidup. Maka salam, salawat, rindu, kangen kita ma'rudatun alayya, itu tersampaikan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Wa'il namanya bertanya, ya Rasulullah, kaifa haramtah? Kan kamu nanti udah mati, jadi tulang belulang, ya kan? Bagaimana salam dan selawat kita sampai? Kata Nabi, innallaha haramal ardo ala ajsadil anbiya. Allah melarang buminya merusak jasad Nabi. Fa inna salataka ma'rudatun alayya, salam kalian, kangen kalian, rindu kalian, salam selawat kalian ma'rudah, tersampaikan alayya kepadaku. Wa inna lillahi malaikatun siyah, dan Allah punya balapan tentara namanya malaikat siyah. Ngapain tugasnya? Yarudduna salamakum. Tupoksi malaikat yang satu ini, siyah, malaikat siyah itu traveling, jalan-jalan kerjaannya. Ngapain? Yarudduna salamakum, mencari orang yang setiap harinya berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan, karena memang amanahnya sampai jam 1, masih ada waktu 3 menit, ya. Kalau ada yang ditanya silahkan. Udah lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barangkali jasad manusia itu atau seseorang sudah wafat mungkin berada itu menjadi lebih berat dibandingkan pernikahan hidup. Apakah ada penjelasan ilmiah terkait hal itu? Itu yang pertama tadi saya memberikan penjelasan terkait hal itu. Yang kedua, mohon diberitakan kira-kira amalan apa yang tidak terlalu berat juga supaya bisa terima kasih. Baik, yang ditanyakan ada dua. Ya, yang pertama adalah terkait jasad orang mau wafat itu lebih berat, ya, secara ilmiah. Yang kedua adalah amalan apa yang paling ringan, ya, yang paling ringan dari Nabi. Yang pertama yang disebutkan oleh Imam Tirmizi terkait beratnya badan Rasul itu, di sini disebutkan bahwa sebentar. Wasaqalahu, ketika terasa berat ini, ya kan, maka yuqabu bihi ala ajsadihi, tubuh kita ini itu beradaptasi dengan perpindahan masa di mana kita mungkin, ya, ada di beberapa orang yang meneliti, ya, kalau kita pindah ke tempat yang satu ke tempat yang lain, itu biasanya suka berbeda temperatur, ya, berbeda suasana, ya. Maka perpindahan seseorang itu ketika wafat itu disebutkan ja'a majmu'atun minal malaikah. Setiap orang yang nanti akan wafat itu dikirimkan majmu'atun minal malaikah, kiriman malaikat yang begitu banyak. Inda ghadil basar, sepanjang mata memandang itu malaikat semua isinya. Inda ghadil basar, sampai tatapan mata yang terakhir. Kita misalnya paling jauh mana? Lemari yang biru nih misalnya. Maka sampai disitulah malaikat menghampiri kita, menatap kita. Wa nazala fihi wahidun, turun satu yang mungkin kita kenal dengan malaikatul maut. Ya. Maka penyebutan yang sekilas disampaikan oleh Imam Tirmizi bahwa adaptasi tubuh kita dengan yuksaful kasyaf, dibukanya tirai bahwa kita diberikan kemudahan melihat yang lain yang tidak pernah kita lihat. Saat ini menurut Imam Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Pilih mana kira-kira Pak? Pilih ngelihat atau pilih nggak ngelihat? Nah, kalau milih ngelihat nggak nyampe sini kali ya. Di suatu ada yang ngesot, ya, di sana ada yang lagi nyisir rambut yang panjang, ya kan? Kira-kira begitu. Tapi kita nggak bisa ngelihat. Maka Amirul Mukminin Umar ini punya namanya hassas, praduga yang sangat kuat. Bahkan dia punya indrawi yang kuat. Terbukti ketika sahabat Amr ibnu As itu butuh tentara 4.000, ya kan? Itu kan ditawar-nawar antara Umar dengan Amr ibnu As ketika peristiwa sholat Jumat waktu itu di Madinah. Jadi kata beliau, itla fauq, coba naik ke atas lagi. Ditanya Umar ngomong sama siapa? Ternyata sedang ngomong sama Amr ibnu As. Artinya kemungkinan salah satunya adalah ketika dibuka tirai kasyaf tadi, maka tubuh ini kemudian melepas, merasakan dan beradaptasi dengan apa yang Allah berikan, bahwa dikirimkan malaikat, kemudian turun nazala fihi wahidun. Maka boleh jadi ini salah satu penjelasan, tapi mungkin ada penjelasan-penjelasan lain saat kita kemudian bertemu dengan hal-hal yang mungkin baru kita lihat. Ya, biasanya itu kita lebih kaget lah, kira-kira begitu. Ini yang pertama, kemungkinan bahwa yukshaful kasyaf, karena
Kenapa dianggap agak sedikit berat? Karena waktu itu kasyafnya dibuka dan kemudian siap yang wafat ala ghadil basar, maka dia akan dikirimkan majmu'atun minal malaikah. Rumahnya saat itu penuh, rumah kita penuh, ya kan, rame saat itu, inda ghadil basar, sampai mata memandang. Ini yang paling bisa, dan mungkin ada keterangan lain nantinya. Yang kedua, amal apa yang paling ringan? Kata Nabi, amal yang paling ringan adalah arifan bidinihi. Dia memahami agamanya dengan baik. Contoh. Kata Nabi punya tetangga ashabus sufah. Ashabus sufah itu orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang miskin. Itu apa yang dia makan, Rasul makan. Artinya kalau dia makan, pasti Rasul makan. Kalau dia minum, berarti Rasul minum. Artinya kalau Nabi nggak makan, ashabus sufah ini nggak makan. Memahami agama adalah nggak mungkin umroh tiap hari, haji tiap tahun, ya kan, sedekahnya tiap jam, tapi tetangganya lapar. Berarti arifan bidinihi. Memahami agama itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi memahami konteks kehidupan dengan agama. Kita nih dengan siapa saja bertransaksi boleh, karena al aslu fil ibadah itu al ibahah, legalitas dasar bermuamalah, bersosial itu boleh, kecuali nanti illa ayyadul dalil ala tahrimihi. Artinya konteks pertama itu boleh. Maka Nabi ketika pagi enggak makan, siang enggak makan, itu ada Abu Hurairah namanya, nanya, Nabi, pagi kita enggak sarapan, siang kita enggak makan, masa malam enggak makan lagi? Kata Nabi, nanti asbir, ada yang bawain makanan. Maka Rasul kemudian begitu azan, begitu mau azan datang makanan disiapin, ya kan? Tapi Bilal bin Rabah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Abu Hurairah, dah orang mau makan dari pagi, pakai azan lagi, ya kan? Kata Nabi apa? Idza hadaral isya, kalau masuk waktu isya, wal asya, makanan udah siap, quddimatil asya alal isya. Makan dulu baru sholat. Jangan sholat dulu baru makan. Artinya memahami agama itu dengan kehidupan kita. Artinya makan udah siap, sholat kewajiban, iya. Tapi makan, ya, kalau sholat dulu, makan ditinggal, boleh jadi ada hal yang lain yang terjadi. Maka quddimatil asya, dahulukan makan. Ketika lagi makan, ternyata ada yang buang angin, ya. Suaranya sopan tapi baunya 17 setan, ya, itu namanya pusa, ya. Beda sama yang racing, ya, yang R19 itu beda lagi, itu namanya durot, ya. Ini yang fusa, nggak ada suaranya tapi baunya luar biasa. Apakah Nabi tahu siapa yang kentut? Tahu. Yang paling marah siapa? Abu Hurairah. Lihat aja, ntar habis makan dia pasti wudhu, sebab nggak mungkin entar sholat isya dia nggak wudhu, pasti dia wudhu. Yang wudhu itulah berarti yang buang angin. Nabi matanya ke kiri, dialah yang buang angin. Nabi tahu. Tapi Nabi kemudian ngomong, apa kata Nabi? Man akala lahmal jazur fa'alaihil wudu. Yang makan daging onta, maka dia harus wudhu. Kata yang kentut, aman, selamat. Artinya itu kan menerjemahkan agama dalam kehidupan kita. Main catur silakan aja, boleh-boleh aja, malah bagus itu, dianjurkan Nabi. Hanya saja jangan sampai gul, jangan sampai lupa waktu, dan seterusnya. Maka amalan yang paling baik adalah memahami kehidupan dengan agama. Ya, agama berarti tidak, gama berarti kacau. Ya, berarti tidak kacau. Bagaimana caranya? Yang ringan-ringan aja, yang mudah-mudah aja. Ya, kita jamaah nih alhamdulillah, ya kan. Dan seterusnya. Mudah-mudahan kehidupan kita bisa kita kaitkan dengan keagamaan, dan dengan itu akan baik kehidupan kita dan agama dan
keberagaman kita. Kira-kira demikian, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sesuai janji saya, maka hari ini kita tutup hataman kitab Syama'il Muhammadiyah ini dengan ijazah, ya. Saya menyebutkan dan yang lain boleh qabil tuh, ya. Anjaztukum bi alkitab Syama'il Muhammadiyah bi alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ridwaatihi wa inayatihi mubasyiran bihi bi kalimatin wa qulnahu bi mislillahi fa'alnahu wa basyarnahu wa ajaztukum. Yang lain boleh qabil tuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, dan mudah ibadah berkah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini jadwal terakhir saya tanggal 23 Oktober 2025 dari beberapa jadwal di Asyamil. Mudah-mudahan diberikan kita kesehatan, panjang umur, sehingga mudah-mudahan masih bisa bertemu pada kesempatan dan kebaikan-kebaikan yang lain di Masjid Asyamil ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah warzuqna ya Allah bil istiqamah waqtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasib Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.